Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Hadirin ngaji tauhid Masjid Suci Saliman yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama tentu selalu kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan rahmatnya, welas asih Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan ngaji tauhid ini. Alhamdulillah ini baru selesai Idul Adha. Jadi mukanya tampak segar karena bisa makan sate kayaknya. Semoga enggak ada yang anti daging ya, bisa merasakan indahnya Idul Adha, menikmati hewan kurban. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Rasulur Rahmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita ke kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami' masyayikhi wa masyayikhina wa san ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, mereview perjumpaan pekan lalu kita sudah membahas tentang haji, juga membahas tentang jihad. Ya, alhamdulillah bagi keluarga kita, kerabat kita yang melaksanakan haji sudah selesai rangkaiannya. Dan sebagian insya Allah segera kembali ke tanah air. Mudah-mudahan selalu semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji diberikan rezeki, diberikan jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat undangan Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Perjumpaan kali ini kita lanjutkan membahas tentang iman kepada malaikat pencatat amal baik dan juga buruk, dan juga malaikat maut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darain wa nu'min bil kiramil katibin wa anna allaha qad ja'alahum hafidin. Jadi setelah kita membahas haji dan jihad, sekarang kita membahas sebagai umat Islam kita harus beriman kepada kiramil katibin, kepada malaikat yang terpuji, yang mulia, yang mencatat amal kita, baik amal baik maupun amal buruk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ja'alahum, telah menjadikan para malaikat tersebut hafidina, pengawas diri kita. Yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa ada kiramil katibin dan juga malaikat hafidin yang 1 kali 24 jam
7 hari dalam seminggu tidak pernah berhenti, selalu berada di samping kita, membersamai kita, tidak pernah cuti, nggak pernah ada hari libur nasional bagi para malaikat. Seluruhnya dalam aktivitas kehidupan kita, dari kita lahir sampai kita meninggal nanti, selalu ada malaikat yang membersamai kita. Bahkan nanti dari sejak nutfah kita dalam rahim orang tua kita, itu sudah dibersamai para malaikat. Dan malaikat ini tidak pernah mengabaikan tugasnya sehari pun. Beda dengan manusia, kadang kalau punya tanggung jawab, kadang ya ada saja lupanya atau lalainya, atau ya karena keterbatasan tugas fisik kita, kadang ada sakitnya. Tapi malaikat tidak pernah, la yuhmiluna min sya'nihim syai'an. Baik sengaja, dan juga para malaikat tahu segala perbuatan kita, baik yang disengaja atau yang tidak kita sengaja atau yang kita lupa. Malaikat enggak lupa, malaikat tetap mencatatnya. Ada hal-hal yang kita lakukan memang sengaja enggak? Ada hal-hal yang tidak kita sengaja kita lakukan, refleks misalnya, juga dicatat oleh malaikat. Atau ada yang kita lupa, juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa misalnya, sedang puasa Ramadan, jam 12 minum. Nah itu kan lupa, boleh nggak? Ya boleh kalau lupa. Nanti kalau ada, nyala baru ganti ini ya. Catat cadangan. Sudah. Cek. Ini baterainya nih. Si dua ya. Cek. Ya, mudah-mudahan. 1, 2. Ya, kita kembali. Misalnya kita di bulan Ramadan tadi, di siang hari jam 12 panas-panasnya tiba-tiba ke dapur lalu minum, tidak sengaja. Ya sengaja sih minumnya, cuma lupa kalau puasa. Tetap dicatat oleh para malaikat. Malaikat mendampingi kita. Nanti catatan amalnya itu serah malaikat. Puasanya sah nggak? Sah. Lalu dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, para malaikat itu tetap mendampingi kita. Jadi kalau kita sakit, jangan dianggap malaikat libur, pergi dulu, meninggalkan kita untuk menulis amal baik. Enggak, tetap dicatat amal kita. Bahkan kata Imam Malik, mereka yaktubuna 'alal 'abdi kulla syai'in. Malik bilang, para malaikat tersebut menulis segala sesuatu yang kita lakukan, seluruh aktivitas kita tanpa terkecuali. Nah, kalau kita menyadari ini, menyadari para malaikat selalu membersamai kita, selalu bersama kita, kita malu kalau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu aktivitas pun, satu detik pun yang luput dari penjagaan para malaikat. Gak ada yang luput. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satu kata pun yang terucap keluar dari lisan kita itu yang luput dari malaikat raqib dan atid. Raqib atid ini ada yang meyakini 2 malaikat, ada yang meyakini 1 malaikat. Sunnah wal jamaah mayoritas meyakini 2 malaikat raqib dan atid. Kenapa hanya meyakini satu malaikat? Karena tidak ada ataf di lafadz raqibun atid. Dan juga menurut Imam An-Nawawi ini penulis sangat produktif
beliau dari Damaskus, menulis kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga mensyarahi kitab hadis, dan sangat produktif ya, menulis Al-Azkar dan lain-lain. Beliau mengatakan bahwa orang kafir yang ketika dia beramal kebaikan itu juga dicatat oleh para malaikat. Nah, ketika dia masuk Islam, nanti seluruh amal kebaikan yang dia lakukan ketika dalam keadaan kafir itu akan dicatat, dimasukkan ke dalam buku besarnya, menjadi pahala, menjadi ganjaran yang akan diterima di surga nantinya. Dan juga sodakohnya, silaturahminya, atau ibadah-ibadah lainnya. Kadang kan ada nggih orang non muslim tapi sodakohnya rajin. Kadang kalau ada maulidan, ada perayaan Isra Mi'raj, dia yang paling awal tuh nyumbang. Ada yang seperti itu nih. Nah, itu dihitung sebagai sodakoh kalau dia nanti masuk Islam, dicatat oleh para malaikat. Dan kelebihannya ketika orang kafir masuk Islam, seluruh keburukannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada bagi manusia, selalu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di depan, di belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kurang lebih ada sekitar 20 malaikat yang standby menjaga kita. Jadi setiap adami, setiap makhluk manusia, ada 10 di malam hari malaikat yang berjaga, ada 10 di siang hari. Jadi likulli adamiyin asyratun bil laili wa asyratun bin nahari. Satu di sebelah kanan kita, satu lagi di sebelah kiri kita, ada 2 di belakang kita, di depan kita, ada 2 lagi di belakang kita, ada lagi di pinggir kita 2, ada lagi di atas ubun-ubun kita. Jadi ketika kita turun kepala kita, ada malaikat yang berjaga sambil berdiri. Ketika kita berdiri, ada malaikat yang berjaga juga di bawah kita. Dan ada 2 malaikat yang berjaga di lisan kita. Dan seluruhnya dia menjaga, akan memastikan, mencatat ketika kita membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari. Dan apakah ini benar menjadi keyakinan kita? Diyakini. Jadi hal-hal gaib tidak selalu harus kita ketahui, tidak selalu kita bisa kita cerna secara logika. Jadi keyakinan kita, kalaupun jumlahnya tidak pasti 20, tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, tapi menjadi keyakinan kita ada malaikat yang selalu waspada menjaga kita. Bahkan kata Imam Al-Mahdawi dan Imam Ubay, ini penulis tafsir At-Tafsil Al-Jami' li Ulumit Tanzil, beliau mengatakan Kiramil Katibin ini adalah 2 jenis malaikat. Yang pertama malaikat katabah, malaikat pencatat amal. Yang kedua adalah malaikat hafadzah, malaikat yang bertugas menjaga diri kita, menjaga dari berbagai keburukan, menjaga dari berbagai ancaman. Kalau masih ada yang menjaga masih berbuat keburukan, ya memang diri kita sendiri yang tidak mau diarahkan kepada kebaikan. Bukan salah malaikatnya, salah kitanya. Jadi kita ini ahli sunnah wal jamaah. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita memberikan sedekah, kita akan diganjar karena sedekah kita. Kalau kita maksiat kepada Allah, kita akan disiksa karena maksiat kita. Gak bisa kita menyalahkan malaikat, gak bisa kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Jabariyah yang meyakini bahwa seluruhnya dipaksa. Manusia gak punya kehendak, manusia gak punya kekuatan. Seluruhnya yang terjadi adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya ada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita juga percaya manusia diberikan masyiah, diberikan potensi untuk melakukan, mengeksekusi sesuatu. Jadi gitu, ketika kita diganjar ya karena perbuatan kita, atau kita disiksa ini karena perbuatan kita. Ini adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjadi keyakinan umat Islam, wa nu'minu bimalakil mauti al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Menjadi keyakinan umat Islam, ada malak maut, ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa, yang diberi tugas mengambil arwah al-alamin. Alam itu apa sih? Alam itu ma siwallah wa huwa kullu ma siwahu minal jawahiri wal a'radi wal alam. Jadi segala sesuatu, di definisi alam, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut alam. Alam semesta ini adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya memiliki arwah, memiliki ruh, memiliki jauhar, memiliki a'rad, yang ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya, dia akan mati. Dan ini ada malaikat yang bertugas untuk mengambilnya. Tapi ulama berbeda pendapat, apakah mencabut nyawa ini di tempat tinggalnya atau juga di tempat perawatannya. Bahkan seluruh makhluk seperti kutu, nyamuk, hewan yang di darat, yang di laut, seluruhnya akan dicabut nyawanya oleh malak maut itu. Jadi tidak ada satu makhluk yang mati tanpa dicabut nyawanya oleh malak maut. Tentu setelah ada ajalnya, setelah ada masa tempoknya, masa tenggangnya. Ketika habis masanya, tidak bisa diperpanjang sedetik pun atau ditambah sedetik pun. Imam Malik pernah ditanya oleh santrinya, jadi pas pengajian gini, Imam Malik, Imamul Madinah, gurunya Imam Syafi'i, penulis kitab Al-Muwatta, salah satu kitab otoritatif dalam ulumul hadis. Pernah ditanya oleh santrinya, kadang santri kan ada yang unik gitu, hal-hal yang ini ditanyakan. Apakah malaikat maut ini menggenggam arwahnya kutu? Ayaqbidu arwahal baragis faqala alaha anfusu. Dijawab oleh Imam Malik, apakah kutu itu adalah nafas, memiliki jiwa? Naam, kata santrinya, kila naam. Terus dijawab lagi oleh Imam Malik, qala yaqbiduha. Tentu kalau ada nafas, ada jiwa, pasti diambil jiwanya atau ruhnya nanti oleh malakul maut. Jadi apapun, sekecil apapun binatang yang di darat maupun yang di laut, yang paling kecil apa? Plankton, atau yang paling besar, yang kita tahu paus, mungkin ada yang lebih besar lagi dari paus, kita belum tahu. Kalaupun ada yang mematikannya, yang mengambil nafasnya, jiwanya, ruhnya adalah malak al-maut. Seluruhnya tidak ada yang seluruhnya diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malak al-maut. Lalu apa sih ruh itu? Tentu sedikit sekali akses kita tentang ruh gitu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali yang sedikit. Tapi namanya manusia diberi akal, kadang suka mencari-cari. Allah sudah bilang, wa yas'alunaka 'anir ruh
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Sedikit sekali yang diberikan akses untuk mengetahui tentang ruh. Tapi akal manusia ini kadang nyeleneh, pengen tahu apa itu ruh. Makanya banyak sekali ulama yang menulis kitab. Salah satunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menulis kitab namanya Ar-Ruh. Diberi judul Ar-Ruh, kitab tentang ruh. Terus apa Ar-Ruh itu? Menurut para mutakallimin, ahli akidah, ruh itu adalah jisim yang sangat lembut atau zat yang sangat lembut yang berada di tengah badan kita. Perginya ruh tersebut, maka pergi juga kehidupan dari badan kita. Jadi annaha jismun latifun mutakhallilun fil badani tadhabul hayatu bidahabiha. Jadi jisim atau ruh yang sangat lembut yang berada di tengah badan kita. Ketika ruh itu pergi, maka pergi juga kehidupan dari badan kita. Kalau orang tidur ruhnya pergi tidak? Ya, tidak, hanya mengendur. Kalau orang tidur itu ruhnya masih ada. Buktinya apa? Kalau dibangunin langsung, ada juga sih yang nggak langsung bangun ya. Tapi kalau orang yang ruhnya pergi, dia pasti itu yang dinamakan meninggal. Dan diibaratkan seperti berada di tengahnya, menyatu dengan tubuh kita sampai-sampai tidak bisa dibedakan lagi. Kata ulama lain, seperti air yang berada di kayu yang berwarna hijau. Tahu kayu, pohon? Pohon itu kalau yang masih hidup itu ada airnya enggak? Ada airnya. Berada di tengah kayu, tapi juga susah untuk melihatnya. Itu diibaratkan adalah ruh. Dan kita punya pengetahuan sedikit sekali tentang ruh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah, setiap malak maut ini akan menggenggam arwah yang meninggalnya di laut maupun yang di bumi, yang di darat maupun yang di laut. Seluruhnya akan dicabut oleh malak ruh. Jadi kalaupun di tengah laut kita ada orang yang tenggelam, mati karena tenggelam, dia tetap dicabutnya oleh malak al-maut. Ini adalah sedikit pembahasan tentang hal-hal gaib yang bisa kita imani, yang perlu kita imani. Ini hal gaib, kita imani saja. Nih, kalau tidak bisa, oh ini nggak terjangkau oleh akal kita. Ini salah satu fungsinya wahyu. Wahyu itu terkadang tidak terjangkau oleh akal, cukup diimani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pemantik dari saya, kita berdiskusi. Jika ada yang ditanyakan seputar tema, saya persilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.